Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Mena Soneta dengan nomor induk mahasiswa 120209074 dari PGMI 3C. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai LKS eksperimen yang telah saya buat. Sebelum saya membuat LKS eksperimen ini, saya terlebih dahulu harus memilih dan menentukan kompetensi dasar yang akan saya pilih. Nah, kompetensi dasar yang saya pilih yaitu 3.6, yaitu aspek pengetahuan dalam buku tematik kelas 2 tema 2. Kompetensi dasarnya 3.6 yaitu menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang saya buat terhadap KD 3.6 ada 3. Yang pertama, 3.6.1 mengetahui berbagai macam alat ukur panjang, berat, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, 3.6.2 menunjukkan panjang, berat, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, 3.6.3 memberi contoh benda yang dapat diukur panjang, berat, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD yang kedua yaitu 4.6 berhubungan dengan aspek keterampilan. Kompetensi dasar 4.6 yaitu melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang saya buat yang mengacu kepada KD 4.6. Yang pertama, 4.6.1 mempraktikkan pengukuran panjang, berat, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, 4.6.2 mempresentasikan hasil pengamatan tentang pengukuran panjang, berat, dan waktu. Kemudian judul dalam LKS eksperimen ini yaitu pengukuran panjang, berat, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan percobaan ini saya membuat 2 tujuan. Yang pertama, siswa mampu melakukan pengukuran panjang, berat, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mampu mempresentasikan hasil pengamatan tentang pengukuran panjang, berat, dan waktu. Nah, setelah saya menentukan IPK, kemudian tujuan percobaan, judul yang mengacu kepada KD, langkah selanjutnya yaitu menampilkan beberapa gambar yang kemudian gambar tersebut diamati oleh peserta didik, di mana gambar ini harus mengacu kepada IPK yang telah saya tentukan. Kemudian setelah siswa mengamati gambar-gambar yang telah kita sajikan, maka siswa diberikan stimulus atau kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanya mengenai gambar-gambar yang telah mereka amati yang berhubungan dengan materi atau judul dari pengukuran panjang, berat, dan waktu. Kemudian setelah siswa itu bertanya atau membuat sebuah pertanyaan, maka langkah selanjutnya kita memerintahkan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan itu melalui menyiapkan bahan dan alat serta melakukan langkah-langkah pembuatan atau percobaan dan pengamatan dalam pengukuran alat panjang, berat, dan waktu. Langkah-langkah pengukuran panjang pensil sebagai berikut. Yang pertama, sejajarkan pensil yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Kemudian yang kedua, ujung mata pensil diletakkan lurus dengan garis angka 0 pada penggaris. Kemudian yang terakhir, perhatikan ujung lain dari pensil. Ukuran panjang pensil adalah angka pada penggaris yang lurus dengan ujung pensil tersebut. Nah, sekarang teman-teman yaitu praktek dalam pengukuran berat, yaitu berat atau massa pada beras.
Nah, yang pertama sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus mengetahui terlebih dahulu anak timbangan atau berat massa anak timbangan. Nah, pada timbangan duduk ini ada 5 anak timbangan. Yang pertama, yang paling besar ini adalah 1 kilo. Kemudian anak timbangan yang paling besar yang kedua ini adalah 5 ons. Kemudian anak timbangan yang ketiga ini beratnya 2 ons. Kemudian anak timbangan yang keempat ini beratnya 1 ons. Kemudian yang terakhir ini yang paling kecil, ini adalah beratnya setengah ons. Nah, kemudian teman-teman langkah kedua yaitu letakkan anak timbangan yang beratnya atau massanya 1 kg ke sebelah timbangan, ke sebelah kiri timbangan, yaitu ke sebelah kiri. Kemudian langkah ketiga yaitu masukkan beras kepada wajan ini supaya antara berat atau massa pada anak timbangannya 1 kg dengan beras itu seimbang. Oke, kita masukkan dulu beras. Nah, diusahakan agar seimbang antara massa berat 1 kg dan juga berat atau massa pada beras. Nah, ketika sudah seimbang, maka ini sudah satu massa, yaitu 1 kg antara anak timbangan dan juga beras, massa beras yaitu 1 kg. Kemudian langkah selanjutnya saya memberikan arahan kepada peserta didik untuk melakukan pengulangan langkah kedua dan ketiga agar mengukur jumlah berat atau massa yang sudah ditentukan. Nah, di sini terdapat suatu tabel yang harus diisi oleh siswa dan harus dilakukan juga diamati oleh siswa. Yang pertama adalah mereka harus menyeimbangkan antara berat atau massa beras dengan timbangan yang beratnya adalah setengah ons. Kemudian bukti tersebut harus dipotokkan dan disertakan dalam tabel tersebut. Baik, yang terakhir yaitu praktik langkah-langkah mengukur waktu menggunakan stopwatch digital sebagai berikut. Yang pertama, di ponsel buka aplikasi jam. Kemudian, di bagian atas ketuk timer atau stopwatch. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya, ketiga, ketuk mulai ketika akan mengukur waktu. Misalkan mengukur waktu lari seorang murid, atau misalkan lari seorang teman, kita ketuk mulai. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya yaitu jika seorang pelari tersebut sudah sesuai dengan target larinya, maka kita ketik putaran. Nah, kemudian pelari tersebut lari kembali misalkan. Nah, lari tersebut sudah sesuai dengan target, maka kita ketik putaran kembali. Maka di sini terlihat putaran yang pertama 17,88, putaran yang kedua 31,58 detik. Nah, ketika kita ingin menghapus dari putaran tersebut, maka tinggal di reset saja. Reset. Nah, seperti itu mungkin langkah-langkah praktik dalam menggunakan stopwatch dalam mengukur waktu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya praktikkan dalam pembuatan LKS eksperimen ini. Ditutup saja. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.